kita ini masuk di dalam sebuah mobil minibus pick up Mitsubishi Carry. Maaf, Suzuki Carry. Saya akan menjelaskan tutorial dan fungsi persleting dan perangkat-perangkat yang ada di dalam sebuah pick up Suzuki Carry yang kini bersama kita, yang kini saya naikin. Yang pertama, kita ke spion. Maaf karena jarak jauh, jadi agak buras. Lalu spion kanan. Apa sih kegunaan spion? Kegunaan spion ada 4. Yang pertama, ketika kita berada di jalur one way atau satu arah, entah itu di kota ataupun di tol. Kegunaannya, semisal belakang kita ada ambulan keadaan darurat, kita posisi di jalur kanan, kita sen kanan, ambil sen kanan. Ambil sen kanan, jangan ambil sen kiri. Kalau kita posisi di jalur kanan, kita tidak boleh ambil jalur kiri, tetap di jalur kanan, biar ambulannya yang ambil jalur kiri. Kecuali kita di jalur kiri, kita nggak boleh ke jalur kanan. Kegunaan yang kedua, semisal kita atret atau mundur alon-alon, bahasa nasional muter balik. Spion mobil manual ataupun matic ataupun truk Fuso Grid L300 dan sejenisnya, itu spionnya ada 3. Terus kegunaan yang ketiga, semisal kita dari main ataupun berangkat main, dari belakang ada seseorang yang begitu gimana gitu, cantik, wah, kegunaannya apa, ngelirik. Nah, terus kegunaan yang keempat, semisal kita keluar dari gang, mau keluar ke lintas maksudnya, ataupun kita masuk ke halaman rumah. Kegunaannya semisal kita mau keluar ke jalan, kita paskan dulu spion ke aspal. Sudah pas sama aspal apa belum? Nah, kalau belum sama aspalnya, belum sama rapat dengan aspal, itu kalau kita gas paksa belok, itu yang ban belakang masuk aliran air atau parit lah bahasanya. Terus kita turun ke setir. Yang pertama, sejarah setir kok kenapa bundar. Pertama dulu, sebelum diciptakan setelah menjadinya sebuah mobil, itu sudah dirancang, sudah dicoba. Yang pertama kita cuma ininya, terus kurang pas, kita bentuk persegi 4, kurang pas, dan akhirnya bertemulah sebuah lingkaran. Terus apa sih yang tengah ini, Suzuki ini? Nah, di lambang Suzuki ini apa sih? Ini spion. Nah, ini klakson. Terus kenapa kita atret ataupun keluar gang kok muter setirnya lebih dari 2? Karena kalau kita cuma segini,
ini kita belok baru 5 derajat. Sekali lagi 10 derajat. Kita tembuskan ke 20 derajat, kita baru bisa belok, baru lolos. Terus kalau semisal kita di jalur one way ataupun perkotaan ataupun lintas, itu kita semisal mau nyalip, di depan kita ada truk atau bus atau minibus, kita cukup sen kanan. Nah, kita sudah sen kanan, kita belok segini, ini kita kecepatan rata-rata 40, 50, 60, ini segini sudah belok, kita sudah ngambilnya sudah banyak. Kembalikan sen. Nah, baru kita luruskan lagi. Nah, kita turun, sudah cukup bagian setir, kita turun ke perslening bawah setir yang sebelah kanan. Ini namanya perslening lampu dan sen. Ini yang pertama, kita putar. Nah, ini lampu jarak dekat, manual, jarak jauh. Apa sih kegunaannya lampu? Kegunaannya lampu ketika kita malam, pasti setiap kendaraan itu perlu lampu, wajib lampu. Nah, kegunaan lampu jarak dekat dan jarak jauh, semisal kita bertemu lawan, sama-sama menggunakan mobil ataupun besar ataupun kecil, lawan kita atau besar ataupun kecil, kita ambil sen kanan. Nah, kita ambil sen kanan, kasih kode. Nah, kita sudah memberikan kode bahwa kita harus pelan, makanya kita diambil sen kanan. Kembalikan sen. Sen kiri, masuk ke sen kiri, kita cukup dorong. Nah, ini sen kiri ke depan, sen kanan tarik lurus. Nah, matikan gimana? Nah, ini tengah mati. Lalu kita pindah ke perslening sebelah kiri. Ini perslening sikat. Yang pertama satu. Nah, ini sikat kondisi satu kali mati. Setelah satu langsung mati. Langsung kedua. Yang kedua ini kondisi gerimis, nggak terlalu lebat. Nah, yang terakhir ini semisal kita hujan deras, kita sikatnya cepat, 3 kali dalam 3 detik 3 kali. Terus kita angkat. Nah, apa sih ini kita angkat, ini apa sih? Nah, ini air sikat, dia akan keluar kalau kita pencet air. Kembalikan. Terus kita turun ke perslening oper gigi, dalam bahasa apa namanya, bahasa Jawa. Nah, kita masuk ke perslening. Setiap mobil pick up, truk itu paling banyak perseleningnya 6, kecuali grid, lohan, kontainer Fuso 500. Nah, itu dia ada 6, ada 8, ada yang 8, ada juga yang lebih dari 9. Ini
perselining sebelah kiri di samping kursi ini sejenis mobil pickup, cuma satu yang cuma mobil dua yang perseliningnya lain dari yang seperti biasanya itu di samping kursi ataupun di bagian bagasi depan di sini biasanya. Nah, ini yang di samping kursi. Terus yang di bawah setir itu ada dua seperti ini. Nah, perseliningnya oper gigi di bawah setir ada. Itu L300 sama Bison kalau nggak salah. Ya itu yang saya tahu. Ya sama juga perseliningnya ada 6. Gimana cara masukinnya? Terus kita cara masukin perselining ke yang pertama nomor 1. Kita tekan kopling penuh. Ini dalam keadaan netral. Netral itu di antara gigi 3 ke 4 di tengah-tengah. Nah, kita masuk ke gigi 1. Cukup geser, set, dorong. Nah, ini masuk ke gigi 1. Terus ke gigi 2. Tekan kopling penuh. Set. Nah, ini masuk ke gigi 2. Kita kembalikan ke netral. Nah, ini netral. Lepas kopling dia nggak mati mesinnya. Nah, masuk ke gigi 3. Tekan kopling penuh, dorong. Nah, ini masuk ke gigi 3. Keempat, 4, 5. Saat dorong. Jangan seperti ini kita. Nah, ini kita paksa. Misal kita di tengah. Nah, ini jangan kita paksa. Kita kalau kita masih punya ruang, kita geserkan, jangan dipaksa. Ini memecahkan bawah sini. Kalau kita paksa, terumbung yang di bawah ini pecah. Bisa jadi kita masuk ke gigi 3, malah masuk ke 4. Nah, itu yang fatal itu. R apa sih simbol R ini? R ini atret. Perselining yang nomor 6. Atret apa sih? Atret itu mundur alon-alon. Kenapa kok R? R ini adalah nama panjang kekasih sopir kanan, Sofia Putri Lintas, Safiatur Rohmah. Nah, nama ini R ini adalah nama panjangnya. Nah, R ini Rohmah kalau nggak salah ya. Aturannya S di sini, SR gitu, Safiatur Rohmah. Nah. Terus kita turun ke rem tangan. Tekan rem, pas rem tangan. Set. Nah, ini sudah lepas. Semisal kita mau masukkan memasukkan ke gigi 1, kita tekan kopling penuh rem. Ini kondisi masih terkunci. Rem tangan masih terkunci. Kita masukkan ke gigi 3. Kita baru lepas rem tangan. Lepas rem, pindah ke gas. Kita lepaskan kopling pelan-pelan secara halus. Kita bantu dengan gas. Setelah kita jalan, lepas. Jangan semisal kita lepas langsung kita bantu, jangan seperti ini. Bisa jadi dia maju ataupun ataupun kita los. Ini mobil, karena ini mobil sudah buruk, sudah jelek, sudah butut, gampang mogok. Ini kalau kita nggak dibantu gas, dia nggak jalan, dia nggak mau jalan. Kecuali mobil baru.
kayak yang sebelah, mobil sebelah Soviet Roma Putri Lintas itu mobilnya mobil carry dan Avanza. Dia cukup diginiin, nggak bantu digas, dia sudah jalan. Tapi kalau mobil ini, karena ini mobil sudah lama, sudah butut, kita perlu bantu gas. Nah, kita turun ke pedal. Nah, dari pedal ini saya selalu ingat kata-kata yang membuat dia ketawa dan sering dia ucapkan, yaitu kiri kopling, kanan gas, rep nyanding wedi kandas. Nah, itu kata-kata dia yang sering dia ungkapkan. Nah, ini yang sebelah kiri, ini kopling. Nah, ini kopling. Terus tengah ini rem. Yang kanan gas. Cukup. Kita kembali ke setir. Apa sih tombol merah ini? Ini adalah tombol haluan, lampu haluan. Kita gunakan ini seketika kita konvoy ataupun keluarga kita, ataupun misalnya ada keluarga kita yang anggotanya ada di dalam ambulan dalam keadaan darurat. Nah, kita di belakangnya menggunakan sebuah minibus juga. Nah, kita pakai ini bahwa kita ini di belakang ambulan. Kita adalah keluarga yang ada di ambulan itu. Kita matikan. Terus kegunaan yang kedua, semisal kita di perempatan ataupun simpang 4. Nah, kita mau lurus. Nah, baru kita pakai ini. Nah, kita ini tandanya lurus. Nah, kegunaannya 2. Ini kalau Suzuki Carry ini caranya ditarik. Nah, ini modelnya model tarik. Matikan didorong. Tapi kalau yang Suzuki ya sama-sama Suzuki cuman beda mesin ataupun Mitsubishi Carry, ini kita tekan ke atas, kita tarik ke atas. Kita matikan turun ke bawah. Ini kalau yang ini yang Suzuki ini kita tarik. Cukup sekian. Ini mobil pun nggak jalan karena mobilnya mogok, nggak ada bensinnya. Kebetulan ini cuacanya panas, nggak ada AC, jadi saya kurang betah di sini. Cukup.